Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yulianti dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen Dr. Haji Dirli Mulyadi SHMH beserta asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Jadi pada pertemuan ke-13 ini saya akan mereview materi mengenai keputusan tata usaha negara atau BCQ. Nah, jadi ciri-ciri keputusan tata usaha negara atau keputusan administratif ini, sifat norma hukum keputusan adalah individual konkret yang dijabarkan dalam 4 segi sifat norma hukum, meliputi norma umum abstrak, misalnya undang-undang, norma individual konkret, misalnya keputusan tata usaha negara, lalu norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu, dan norma individual abstrak, misalnya izin gangguan. Dalam praktek administrasi pemerintahan, terdapat beberapa KTUN yang berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara, yaitu antara lain keputusan tentang perjanjian. Secara yuridis, suatu izin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan aktivitas tertentu, mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, misalnya izin prinsip, IMB, izin pertambangan, izin pengusahaan hutan, izin berburu, dan sebagainya. Mencegah bahaya atau gangguan, misalnya gangguan atau hinder ordananti, AMDAL, dan sebagainya. Melindungi objek tertentu, misalnya izin masuk objek wisata, cagar budaya, dan sebagainya. Lalu distribusi benda atau barang langka, misalnya izin trayek, izin perdagangan swasta langka, dan sebagainya. Seleksi orang atau aktivitas tertentu, misalnya SIM, izin memiliki senjata apai, izin penelitian, dan sebagainya. Nah, lalu keputusan tentang status hukum, hak, dan kewajiban. Status hukum perorangan atau badan hukum, misalnya akte kelahiran, akte kematian, akta pendirian atau pembubaran badan hukum, KTP, ijazah, sertifikat, tanda lulus ujian, dan lain-lain. Hak kewajiban perorangan atau badan hukum terhadap suatu barang atau jasa, misalnya pemberian atau pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan, dan sebagainya. Keputusan tentang kepegawaian, keputusan tentang mutasi PNS di mana pegawai yang dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karir, atau karena mutasi itu dianggap sebagai hukuman disiplin terselubung. Keputusan tentang hukuman disiplin PNS di mana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai dengan prosedur atau tidak adil. Keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka peramingan pegawai atau likuidasi suatu instansi, dan sebagainya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.